Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Saat ini saya Pendeta Rehardian Desiala bersama istri saya Ibu Gilda Desiala mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk datang kepadamu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1-2 dengan tema motivasi menentukan cara kita bertindak. 1 Raja-Raja 3 ayat 1-2. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Amin. Kita mau menggali nasihat firman Tuhan hari ini dengan pertanyaan berikut ini. Siapakah yang dipilih Salomo menjadi istrinya? Anak Firaun Raja Mesir. Kemanakah Daud membawa istrinya itu? Ke kota Daud. Di manakah bangsa itu mempersembahkan korban? Apakah alasannya? Bangsa itu mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Motivasi mempunyai daya dorong dan daya penggerak yang kuat untuk melakukan sesuatu. Motivasi itu bisa benar, bisa salah, bisa baik, bisa pula jahat. Apabila motivasinya benar, maka benar pula tindakannya. Namun jika motivasinya salah, maka tindakannya pun akan salah. Meskipun nampaknya tindakan itu masuk akal dan wajar menurut pandangan umum, akan tetapi bila diperhadapkan dengan firman Tuhan, belum tentu tindakannya benar, karena kebenaran adalah kebenaran. Dalam nas kita hari ini, motivasi Salomo mengambil putri Firaun menjadi istrinya adalah karena faktor politik, di mana Mesir pada waktu itu merupakan kerajaan adidaya. Secara petak politik, Salomo berharap memperoleh perlindungan dari Mesir. Dari kacamata politik, baik motivasi dan tindakan Salomo wajar dan dapat diterima. Akan tetapi dari kacamata Allah, tindakan Salomo bertentangan dengan firman Allah yang melarang umat Allah menikah dengan suku bangsa lain. Ironisnya lagi, demi kepentingan kekuasaan, Salomo memberikan persembahan korban di bukit-bukit pengorbanan dengan alasan yang kelihatannya masuk akal, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Ternyata, sesuatu yang masuk akal belum tentu kebenaran Allah. Ada motivasi yang baik, yaitu karena ingin memenuhi kebutuhan keluarga, makanya bekerja. Tapi tindakannya kerja terus sehingga lupa bahwa anggota keluarga juga membutuhkan kehadiran, perhatian, dan komunikasi dengannya. Bahkan terkadang ada yang melupakan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagai orang tua, kita diperintahkan Tuhan untuk bertanggung jawab atas kebutuhan anak-anak. Tapi Tuhan juga memberi kita perintah untuk mengasihi anak-anak. Tidak hanya itu, Tuhan juga memberikan mandat kepada orang tua untuk mengajak anak-anak mengikuti ibadah di gereja, menyelenggarakan dan menghadirkan ibadah di rumah agar anak-anak bertumbuh sehat kerohaniannya. Dalam Yohanes 24 ayat 15c, di situ tertulis, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Dari mana kita tahu kalau motivasi dan tindakan kita salah? Berdasarkan bacaan kita, Salomo memberikan persembahan korban di bukit-bukit pengorbanan. Jadi, dari mana kita tahu kalau motivasi dan tindakan kita salah? Ya, ketika ada korban. Mungkin pasangan dan anak-anak menjadi korban kekerasan secara verbal atau fisik. Mungkin korbannya sang anak tidak naik kelas. Atau mungkin korbannya hubungan suami istri, relasi orang tua anak renggang, kaku, bahkan retak. Apakah ada jalan keluar dari situasi seperti itu? Ada. Yang pertama, jangan malu atau jangan gengsi untuk mengakui bila motivasi dan tindakannya salah.
Yang kedua, pandanglah salib Yesus, sehingga bersedia saling mengampuni, saling menerima kekurangan pasangan atau anaknya, dan bersama-sama berkomitmen memperbaiki keadaan dalam kasih Kristus. Berdasarkan firman Tuhan dan urayanya, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Pertama, mohon ampun tanpa disadari ada motivasi dan tindakan yang salah. Kedua, meminta hikmat dari Tuhan karena kita kekurangan hikmat. Tujuannya agar kita dapat membedakan mana motivasi yang benar dan mana motivasi yang salah. Ketiga, memandang salib Yesus sebagai jalan keluarnya. Amin, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkannya. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya motivasi kami dimurnikan terus-menerus oleh kasih sayang Tuhan, agar hidup kami berpadanan dengan firman Tuhan. Berkatilah setiap orang dimanapun mereka berada yang mendengarkan renungan hari ini. Kiranya mereka pun mengalami pemulihan demi pemulihan akibat dari motivasi yang salah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.